Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku David di channel YouTube The Movie Log. Seperti biasa, kita akan kembali membahas film-film seru dengan cara yang seru dan tentunya juga menarik. Pada kesempatan kali ini atau episode kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin udah sering banget di request Instagram The Movie Log, yaitu rekomendasi film-film plot twist terbaik. Biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai dari urutan ke-10. Huey released this. 4, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. Urutan ke-10 datang dari film tahun 2000 yang menyuguhkan acting underrated Christian Bale. Film ini judulnya American Psycho, menceritakan tentang seorang eksekutif muda bernama Patrick Bateman. Nah, si Patrick Bateman ini dia punya sindrom narcissistic disorder. Jadi dia itu sangat peduli dengan penampilannya, dengan grooming, terus dengan penampilan fisik, pokoknya dia sangat care di situ. Nah, di balik kehidupannya yang kelihatan normal-normal aja, ternyata si Patrick Bateman ini punya sisi gelap yang nggak terduga. Apa sisi gelapnya? Jadi, sisi gelap dari si Patrick Bateman ini adalah ternyata dia adalah seorang psikopat yang melakukan pembunuhan berantai. Jadi di film diceritakan dia mulai membunuh, pertama itu dia membunuh gelandangan, terus dia juga menyewa PSK untuk dibawa ke apartemennya dan ternyata ujung-ujungnya dibunuh dan sampai juga dia membunuh temannya yang bikin dia iri. Nah, karena dia udah melakukan beberapa kali pembunuhan, dia tentunya menutupi kan pembunuhan-pembunuhan ini, tapi pada akhirnya orang-orang udah mulai curiga dan juga polisi juga udah mulai curiga dengan apa yang dilakukan Patrick ini. Dan lama-kelamaan dia akhirnya semakin panik, semakin parno karena dia merasa mulai ketahuan dan ternyata di endingnya itu akan disuguhkan sebuah plot twist yang ternyata nggak diduga-duga. Dan plot twistnya ini juga sebenarnya kita temukan mirip-mirip di Shutter Island dan juga di Joker yang versi Joaquin Phoenix. Film selanjutnya datang dari tahun 2001, film yang dibintangi oleh Nicole Kidman berjudul The Others. Film ini adalah film horor yang menceritakan seorang ibu yang memiliki 2 anak kecil. Dia baru pindah ke sebuah rumah tua dan besar dan serem. Si anak kecil ini memiliki penyakit yang cukup aneh ya. Dia memiliki alergi terhadap cahaya. Jadi di dalam rumah itu selalu jendela-jendelanya ditutupin agar si anak kecil ini tidak mengalami alergi yang tidak diinginkan. Nah, keanehan mulai terjadi ketika si ibu ini merekrut satu tim pembantu yang terdiri dari kakek, nenek, dan seorang gadis bisu. Nah, setelah berjalan, ternyata satu tim pembantu ini bercerita bahwa dulu dia pernah kerja di rumah yang sama, di rumah ini, dan mereka bercerita bahwa masa-masa itu adalah masa-masa terindah mereka. Dan ibunya mulai ketakutan dong, mulai serem dong, dan ditambah lagi mulai terjadi hal-hal aneh seperti si anaknya ini mulai kesurupan, terus mulai hal-hal horor terjadi, dan setelah itu akhirnya kita akan disuguhkan dengan sebuah plot twist di akhir film. Plot twistnya cuma satu, tapi itu akan bikin kita benar-benar tercengang dan menjawab kenapa film ini dijudulin dengan film The Others. Film selanjutnya datang dari filmnya Christopher Nolan yang berjudul Memento. Film ini ikonik banget dari Nolan karena film ini terkenal bukan karena plot twist-nya yang begitu wah, tapi lebih karena gaya penceritaannya yang tidak biasa. Dan film ini menceritakan tentang seorang yang mengalami amnesia, terus dia mencoba memecahkan pembunuhan terhadap istrinya. Nah, karena dia amnesia, dia mencoba memecahkan teka-teki ini dari melihat tato-tato yang ada di sekujur tubuhnya. Jadi tatonya itu bertuliskan berbagai clue dan petunjuk untuk dia bisa menemukan siapa sih pembunuh dari istrinya ini. Dan pada akhirnya kita disuguhkan plot twist yang ternyata nggak diduga-duga, ternyata ceritanya seperti itu. Dan yang bikin film ini seru adalah karena film ini pasti akan bikin kita pusing setelah nonton. Ini tadi alurnya gimana sih? Jadi dia filmnya nggak cuman maju mundur atau cuman sekedar flashback, tapi flashback dan maju mundurnya itu dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah alur yang tidak biasa. Nanti pasti teman-teman akan
mungkin nonton 2 kali untuk mengerti film ini atau bahkan akan mencari jawabannya di internet dan juga YouTube. Sebenarnya gimana sih film ini itu alurnya? The Armitages are so good to us. They treat us like family. Film selanjutnya adalah Get Out. Film ini bisa aku sebut sebagai film horor gaya baru. Kenapa? Karena kengeriannya ini bukan disebabkan karena setan, tapi hal-hal lain yang sama ngerinya atau bahkan lebih ngeri daripada setan. Film ini menceritakan tentang pemuda kulit hitam yang berpacaran dengan wanita kulit putih yang sangat cantik. Mereka merencanakan liburan ke tempat orang tua si cewek yang terletak di lokasi terpencil dan juga di tengah hutan. Akhirnya mereka berlibur bersama, dan si cowok alias tokoh utama mulai menyadarin ternyata ini adalah awal dari malapetaka yang akan ia alamin. Ia mulai mengalami hal-hal aneh dan menemukan hal-hal janggal seperti ketika menyadarin tukang kebun dan juga pembantu keluarga si cewek ini sama-sama dari kulit hitam, tapi tatapannya sangat kosong dan tidak bisa diajak ngobrol dan komunikasi layaknya orang normal. Top of the line. Akhirnya si cowok ini menyadarin bahwa dia sedang dijebak oleh keluarga si cewek ini. Ternyata keluarga si cewek ini adalah penganut sekte seram yang memburu sesuatu dari orang-orang kulit hitam. Penasaran apa yang diburu? Nanti tonton aja biar nggak spoiler. Intinya film ini mencoba membuat kita deg-degan gimana sih caranya si cowok ini bisa lolos dari incaran keluarga si cewek ini. Tentunya di endingnya bakal ada plot twist yang bikin kita tercengang dan seru. Film ini disutradarain oleh sutradara yang juga menyutradarain film Us, yaitu Jordan Peele. It's right. Film selanjutnya adalah Mystic River. Film ini salah satu film yang aku suka banget, menceritakan tentang 3 orang bernama Jimmy, Dave, dan juga Sin. Mereka adalah teman kecil yang rumahnya saling bertetangga. Suatu saat ketika mereka bermain bersama, Sin ini diculik oleh gerombolan orang dan nampaknya mengalami pelecehan seksual. Berpuluh-puluh tahun kemudian diceritakan mereka udah hidup sendiri-sendiri. Jimmy menjadi seorang mantan napi yang udah tobat, Dave menjadi polisi, dan Sin menjadi bapak rumah tangga biasa yang cukup tertutup ya kepribadiannya. Suatu tragedi akhirnya mempertemukan mereka bertiga kembali. Tragedi ini adalah kematian putri Jimmy yang diselidikin oleh polisi yaitu Dave, dan bukti-bukti mengarah bahwa Sin adalah pembunuh dari putri Jimmy. Seolah plotnya sangat mudah ditebak, ternyata kita akan disuguhkan sebuah plot twist yang menggugah atau mengguncang dilema kemanusiaan kita pada akhir film. Film ini film bagus yang mungkin kurang populer di Indonesia, disutradarain oleh Clint Eastwood, menyajikan performa acting yang luar biasa dari Sean Penn dan juga Tim Robin. Tim Robin itu adalah lead aktor dari Shawshank Redemption. Keduanya memenangkan Oscar Best Actor dan juga Oscar Best Supporting Actor. Termasuk mereka dapat nominasi Best Picture pada tahunnya. Oh God! Oh God! The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Film selanjutnya datang dari film di akhir tahun 90-an. Film ini disutradarain oleh David Fincher dan dibintangi oleh Edward Norton dan juga Brad Pitt. Film ini menceritakan tentang seorang budak korporat alias karyawan yang mengalami kebosanan akan rutinitas pekerjaannya. Dia juga mengalami insomnia, dia benar-benar gak pernah tidur dan juga benar-benar frustasi akan rutinitas pekerjaan meskipun dia memiliki uang. Dan semuanya ini mulai berubah ketika dia ketemu seorang yang sangat karismatik bernama Tyler Durden. Tyler Durden ini adalah seorang yang memiliki pabrik sabun kecil-kecilan, dan akhirnya karena pengaruhnya si Tyler, tokoh utama ini meninggalkan pekerjaannya dan juga membuat sebuah klub gulat underground yang bernama Fight Club. Nah, dari Fight Club ini dia mendapatkan status kepemimpinan dan akhirnya mendirikan sebuah pabrik sabun bersama anggota Fight Club. Nah, bersama anggota Fight Club dan Tyler Durden, si tokoh utama merencanakan
sebuah agenda tersembunyi untuk mengacau dan meledakkan kota. Dan akhirnya pada ujung-ujungnya kita akan semakin rumit dan bingung tentang siapa sih identitas sebenarnya dari tokoh utama dan Tyler Durden ini. Akhirnya semuanya dijawab dengan sebuah plot twist yang sangat ikonik dalam dunia perfilman. You met me at a very strange time in my life. Film selanjutnya adalah salah satu film yang aku suka banget, judulnya Mulholland Drive. Cuman film ini genrenya surrealis, dimana nggak semua penonton bisa menikmatin genre ini karena banyak hal-hal absurd, hal-hal imajiner, dan juga hal-hal yang biasanya terjadi hanya di dunia mimpi dan bikin kita terheran-heran lah. Dan film ini merupakan film yang disutradarain oleh direktur ternama David Lynch, dan film penting bagi Naomi Watts. Menceritakan tentang seorang artis muda bernama Diane Salwin yang mencoba peruntungan di dunia Hollywood. Dia mencoba casting dari nol untuk mendapatkan peran-peran di film. Cerita ini mulai menjadi menarik ketika dia menemukan sosok wanita yang selamat dari kecelakaan dan rencana pembunuhan, tapi dia mengalami amnesia. Nah, si Diane ini mencoba membantu orang yang kecelakaan tadi untuk menemukan jati dirinya, dan akhirnya setelah film berjalan kita akan semakin bingung dengan identitas keduanya ini. Dan pada ujung-ujungnya kita akan disuguhkan sebuah plot twist yang cuman bisa kita ngerti ketika kita nonton film ini 2-3 kali, ditambah dengan googling penjelasan film ini, baru kita ngerti tuh apa sih bagusnya film ini. Dan aku pun menjadi salah satu orang yang mengalaminya. Jadi aku bingung, tapi setelah menonton di YouTube apa sih penjelasan ending dari Mulholland Drive ini, aku menjadi sangat suka dengan film ini. Termasuk film yang jenius ya. Akan membagi penonton menjadi dua kubu besar, yang satu yang sangat suka dan yang satu yang jengkel karena sungguh absurd. You will say, this is the girl. The Prestige. Film selanjutnya adalah The Prestige, sebuah film apik karya Christopher Nolan yang menceritakan tentang rivalitas dua pesulap top London masa lalu. Dibintangin oleh Hugh Jackman dan Christian Bale, film ini menceritakan Robert Angier dan Alfred Borden yang awalnya dua sahabat hingga akhirnya sebuah kejadian tragis dalam trik sulap yang dilakukan Angier menyerenggut nyawa istri Alfred Borden. Marah dan menyalahkan Angier atas kematian istrinya, akhirnya mereka saling bermusuhan dan berkompetisi menjadi pesulap terbaik di kota London. Apa yang bikin film ini menarik adalah bagaimana trik-trik sulap yang diciptakan keduanya dalam bersaing ini benar-benar apik dan bikin kita terkagum. Dan pada akhirnya kita juga akan disuguhkan sebuah plot twist yang bikin penonton itu penasaran apa sih arti plot twist ini. Dan ini tipe film yang membuat kita akan mencari arti dari ending film ini di internet dan juga YouTube. Film ini juga dibintangin oleh David Bowie dan juga Scarlett Johansson dan menjadi film Christopher Nolan favoritku. Bukan Interstellar, bukan Inception ataupun The Dark Knight, tapi The Prestige adalah favoritku pribadi untuk karya Christopher Nolan. Film selanjutnya adalah Vertigo, film klasik yang menceritakan tentang mantan detektif yang memiliki fobia terhadap ketinggian dan ia disewa kembali untuk memata-matain istri dari seorang bisnismen. Wanita ini dimata-matain karena memiliki perangai yang sangat aneh, yaitu dia memiliki dua kepribadian, yaitu kepribadiannya dia sendiri dan kepribadian orang lain yang bersemayam di dalamnya. Setelah proses penyelidikan, akhirnya si detektif berhasil menyelamatkan sang wanita dari percobaan bunuh diri. Dan akhirnya juga terkuak sebenarnya kenapa sih si wanita ini punya dua kepribadian dan siapa sih kepribadian yang satunya ini. Semuanya akan terjawab dengan
skema-skema plot twist yang akan muncul dari satu persatu. Jadi nggak cuma satu plot twist yang akan terjadi dalam film ini. Dan jangan malas juga ketika tahu film ini adalah film jadul, karena ini salah satu masterpiece dari sutradara legendaris Alfred Hitchcock yang menginfluence filmmaker masa kini membuat film-film misteri dan juga plot twist yang menegangkan. Sebelum masuk ke urutan pertama, apa film plot twist terbaik versi The Movielog, tentunya banyak banget film yang nggak bisa aku masukin semuanya di top 10 ini, tapi sebenarnya juga layak dan bagus untuk jadi rekomendasi film plot twist terbaik. Dan film-film itu harus kita sebutin juga, tapi mungkin kita nggak ulas dalam. Film-film itu adalah... Akhirnya kita sampai di urutan pertama, film plot twist terbaik versi The Movielog. Dan film itu adalah Psycho, film klasik garapan Alfred Hitchcock yang merupakan kombinasi lengkap film misteri dengan tokoh psikopat di dalamnya. Film ini akan membawa kita deg-degan sepanjang film dan dikecoh dengan ternganga oleh plot twist sakit di bagian endingnya. Film ini menceritakan tentang seorang sekretaris yang membawa kabur uang klien untuk memulai kehidupan baru di kota yang baru. Dalam perjalanannya menuju kota baru, sang sekretaris mengalami kelelahan dan memutuskan untuk istirahat menginap di sebuah motel. Motel ini dijaga oleh seorang pemuda pendiam bernama Norman Bates. Dia sangat didominasi oleh ibunya yang begitu galak, namun hanya ditampilkan melalui suara dan siluet di jendela. Sial menimpa sang sekretaris ini ketika mengetahui Norman adalah psikopat. Dan kabar menghilangnya sekretaris beserta uang klien ini terdengar oleh detektif kota yang akhirnya dia menyelidikin apa yang terjadi dengan sekretaris ini. Dan pada akhirnya di ending kita akan dibuat ternganga tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan sekretaris ini dan siapa Norman, dan juga sebenarnya siapa sih identitas Ibu Norman. Pokoknya film ini akan membuat kita ternganga dan bener-bener respect lah sama Alfred Hitchcock ini. They'll see and they'll know and they'll say, why she wouldn't even harm a fly. Nah, itu dia 10 film plot twist terbaik versinya The Movielog. Tentunya versiku berbeda dengan versinya teman-teman. Makanya teman-teman langsung kasih tahu aja film plot twist terbaik versinya teman-teman di kolom komentar supaya kita dapat rekomendasi baru untuk ditonton. Kalau suka dengan konten YouTube The Movielog, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena setiap minggu aku akan mencoba konsisten upload 2 konten yang membahas tentang film. Untuk selanjutnya, aku ucapkan terima kasih banget udah nonton video ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.